Oke. Jadi yang tadi rasa kayak kesemutan, kayak ada yang jalan, pergesekan energi ya, energi yang istilahnya positif dan negatif. Sebenarnya semua penyakit itu berasal dari non medis. Awal penyakit semuanya berawal dari non medis. Karena sudah saking banyaknya, jadilah medis. Iya. Karena si saraf-saraf ini peredaran darahnya tersumbat. Siapa yang bisa menyumbat itu? Kotoran-kotoran. Kalau di mikroskop itu kecil sekali kotorannya. Sampai akhirnya jadi atom molekul, akhirnya jadi energi. Kalau energi di bahasa fisika, tapi dalam ini masuk ke energi itu makhluk. Nah, makhluk yang positif yang baik atau yang negatif yang tidak baik. Ini yang bisa menyumbat peredaran darah. Makanya di dalam Al-Quran pun setan itu mengalir di dalam darah manusia. Makanya sering ruqyah biar biar setannya ini pada keluar ya. Kalau nggak keluar bahaya ibu ini. Aduh. Jadi ini ibu divonis jantung, ginjal, semua diborong. Cuma gula aja yang nggak. Cuman gula, kolesterol. Allah. Tadi dada yang sebelah kiri yang sakit? Iya. Yang ganjal. Waktu saya terapi itu. Iya, ganjal di sini. Ganjal. Saya terapi kaki, ada yang kesemutan, ada yang jalan. Iya. Di punggung ada yang jalan. Ada. Saya terapi tadi. Ya. Jadi ini keponakan ibu. Anak. Anak saya, keponakan ibu ini. Dia keponakan ibu. Ini anak ibu. Iya. Ini adik kakak. Adik kakak saya. Tapi kakaknya yang mana? Yang sakit di rumah kampung. Yang cuci darah itu. 3 bersaudara. Iya, 3 bersaudara. 3 bersaudara, yang pertama, kedua, ketiga. 3. Hmm. Terus ini menantunya kakak yang di Cikampek. Yang Saya sakit. sendiri nggak punya anak yang sakit. Ibu nggak punya anak. Iya. Kenapa? Menikah, tapi Nggak punya anak. nggak punya anak. Suaminya? Iya. Innalillahi ya. Nggak apa-apa, anaknya banyak sekarang. Iya. Banyak anaknya. Nah, anggaplah di santri mukim sabu jagat anak ya. Iya, insya Allah. Allahu Akbar, nggak apa-apa. Ini kita akan coba untuk si energi yang ada yang membuat sakit ibu, nanti kita akan coba pindahkan energinya seperti namanya metode mediumisasi. Mediumisasi itu berdialog dengan energi yang nanti ditarik, cuman tidak boleh dipercaya. Tidak boleh dipercaya 100%, tidak boleh dipercaya sepenuhnya. Karena golongan bangsa apapun itu, bangsa jin itu suka berbohong. Ya. Oke, nggak apa-apa ya Bu ya? Nggak apa-apa. Nanti Ibu bisa nanya-nanya. Oke, Bang? Siap? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua terkait tidak ada efek dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat dan syukur sang murjah penantian sakit pada saya tunjuk dengan sang murjah semua kita semua dekat di dari data semua kita semua terikat keluar dari pori-pori tertutup perkataan manusia dengan cimpi nur Allah Muhammad sallallahu. Energinya menyesuaikan dengan jasad dan rohaninya.
tidak melukai jasad dan rohaninya. Kondisinya terikat, hanya bisa menguasai mata-mata dan telinga. Kakinya terikat dengan kuat. Allah sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Hanya bisa menggerakkan tangan, mata dan telinga. Kakinya terikat dengan kuat, tidak bisa dilepas. Ikatannya semakin kuat, tidak bisa dilepas. Sallallahu alaihi wasallam. Tenang saja, jangan takut, jangan dicoba dilepas ikatan itu, nanti akan semakin kuat mengikat kamu. Nanti kalau sudah selesai saya lepaskan. Kamu siapa? Dari golongan apa? Pakai bahasa manusia, jangan. Jangan marah-marah. Kamu nggak suka? Kalau sudah selesai nanti saya lepaskan. Pakai bahasa manusia ngomongnya. Kalau ngomong kayak gitu ya kami nggak tahu. Bisa nggak bahasa manusia? Kenapa kau tarik diriku di dalam jasad ini? Ya, mau kenalan aja, mau ngobrol. Kamu siapa? Dari golongan apa? Dari golongan bangsa jin. Bangsa jin? Jin dari mana? Jin dari mana? Jangan-jangan jin Timur Tengah lagi. Gitu ya. Oh. Hah? Jin dari mana? Perempuan juga yang dimasukin Hah? Dari keilmuan leluhurnya. Dari kakeknya? Dari kakek neneknya? Kakek atau jalur kakek atau jalur nenek? Dari kakeknya. Jalur kakeknya? Berarti kamu tuh khodam keilmuan dari kakeknya? Kakek siapa namanya? Emang punya kakek atau buyut yang sakti atau apa? Pernah dengar cerita? udah nggak lihat kakek. Dari lahir kakek udah nggak ada. Dari lahir kakek udah nggak ada. Ini kakeknya dari lahir dia nggak pernah lihat kakeknya. Kakek sudah meninggal. Kan meninggalnya bapak. Oh, kamu dari kakek siapa namanya? Mbah siapa? Mbah Seto. Mbah Seto. Dari atas keturunan yang ketiga. Dari atas keturunan ketiga. Mbah Seto. Iya. Kalau ini keturunan keberapa keluarga ini yang sekarang? Ini keturunan yang kelima. Dua. Kami sudah mempunyai perjanjian turun menurun
dari masa ke masa. Perjanjian tentang keilmuan dan permohonan untuk keluarganya agar diberikan keberkahan dariku. Keberkahan untuk keluarga sampai ke 7 turunan dari segi Orang miskin katanya. kejayaan. Nggak ada yang jaya keluarga. Orang mbah meninggal itu bapak masih kecil sampai terlunta-lunta di mana-mana. Sama ibu sama Pak Care. Bapak. Bapak ya saking keluarganya itu nggak ngerawat. Terus dia sampai Kau tidak tahu. tinggalkan itu masih kecil bahkan. Kau Bahkan saya tidak itu tahu belum dahulu dia meminta dan memohon untuk keselamatan keluarganya. Dulu generasi kedua, ini kan generasi kelima. Iya. Itu kan dulu. Buktinya kau diikuti oleh pasukanku sampai ke keturunan yang ke-6. Ada di dalam tubuhnya. Kuwariskan pusakanya kepadanya. Pusaka apa? Emang ada yang punya pusaka? Keris. Kami sudah menitipkannya kepada yang keturunan yang ke-6. Nanti turun kembali ke yang 7 terakhir. Keris gaib atau nyata? Gaib. Kami goibkan ada di dalam tubuhnya. Dan kami yang tinggal di dalam, yang selalu menjaga jasad ini. Jaga apa? Malah sakit begini, sakit borongan. Nih, sekarang dia komplikasi jantung, ginjal. Kau tidak tahu banyak bangsa jin yang ingin ikut denganmu. Wah. Di tempat dahulu kau bekerja. Oh, di Arab. Kamilah yang mengalahkan mereka. Sebenarnya kau akan dikuasainya. Oh, di Arab, maksudnya di Arab, waktu di Arab ibu ini banyak bangsa jin yang ingin ikut ke ibu ini. Iya, karena kami sudah punya perjanjian. Hanya pasukanku lah yang menepati jasad ini. Oh, tapi kan sekarang sakit-sakitan kayak gini itu ulah siapa? Karena pasukanku dahulu sering diberikan makan. Makannya adalah kemenyan, haruman, wewangian. Oh, yang Seto itu dulu ngasih kalian makanan. Ya. Terus? Kami tinggal di suatu pohon di dekat bukit yang ada sungai di samping sebelah arah timur dari kampungnya. Dari tempat tinggalnya. Kami diminta di situ. Di hulu sungai yang ada pohon yang besar. Disitulah dia bersemedi dan memberikan sesajen untuk meminta bantuan kepadaku, karena dahulu Dering diganggu oleh makhluk-makhluk dari keilmuan bangsa manusia yang lain. Oh, dulu. Dia dahulu sering. Iya, itu kan nenek moyang. Ini kan udah cucu-cucunya yang ke-5. Tapi sesuai dengan perjanjian,
kami tetap akan tinggal di darah dagingnya. Kami selama ini dari semenjak empat dari keturunan yang keempat inilah sudah berhenti, tidak ada makanan untuk bangsa kami. Oh, terus kamu? Dahulu kakeknya sering mengikuti leluhurnya yang menaklukkanku, memberikan sesajen di tempat itu. Sampai saat ini tidak ada satupun yang mengingat leluhurnya seperti kebiasaannya diberikan sesajen. Udah memang nggak boleh. Dia tidak memberikan, tidak menyampaikan apa yang dia lakukan kepada keturunan yang kelima. Ya karena kan memang nggak boleh seperti itu. Manusia ngasih makan kayak gitu kan nggak boleh. Karena dahulu sudah dibawa oleh rajaku. Siapa? Kamu punya raja? Kami punya kerajaan di situ. Di situ? Iya, di ujung sungai itulah kerajaan bangsa kami. Ya, sekarang gini. Itu kan nenek moyangnya keluarga ini. Sekarang kan ini cucu-cucunya yang kelima nih, generasi yang kelima. Kan nggak tahu menau dan nggak ada urusan sebenarnya. Pengennya itu nggak ada kamu kayak gini. Kamu kembali aja ke sana. Iya, itu kerajaan. Iya, kerajaan kamu tuh di hulu sungai itu. Kan kami nggak punya perjanjian. Iya. Terus kamu apakan ini? Kok bisa sampai sakit diborong semua ini? Karena semuanya dimakan saripati dari darah, sungsum tulang, dan urat-urat syaraf yang ada di organ tubuhnya. Kamu makan Kami tuh? kelaparan sudah dari zaman keturunan yang keempat. Ya kalau makan ya makan bangsa jin, jangan makan saripati manusia. Mau bertahan di dalam tubuhnya, kalau tidak memakan tubuhnya, bagaimana kami bisa bertahan untuk selamanya, mendampingi sampai 7 turunan. Lah nggak perlu ya. Sampai ku lepas senjataku ku lepas dari dia. Bayi sudah ku berikan. Oh, bayi Senjata itu sudah ku terapkan di dalam jasadnya, dan dia merasakan ku lewat. Kan kelima jadi dari bayi katanya siap. Udah, eyang buyutnya keluarga ini sudah tidak mau ada pendamping golongan bangsa kalian. Nah, biar keluarga ini semuanya kepada Allah, berlindung kepada Allah, tidak berlindung ke dalam golongan bangsa kalian. Itu kan nenek moyangnya. Kami sudah mengikat perjanjian dengan Rusukmanya, karena dialah yang memohon dan meminta. Dia disegani oleh orang-orang sekampungnya. Ya itu kan dulu nenek moyangnya, karena kan tidak tahu. Efeknya itu kok keturunan sampai sekarang. Aku punya 2 senjata dahulu dipakai untuk memerangi di zaman kerajaan. Ada tombak di tempat tinggalnya. Nah. Ada keris yang ditanam di anak cucunya. Oh. Karena dia perlu dengan senjata itu
kuserahkan dan kuberikan sampai saat ini pun ada. Ya, sekarang saya mau dikembalikan senjatanya. Tanyakan saja dengan keturunan yang keenam ini. Ya, mau Dia dikembalikan lah. merasakan efek di dalam badannya. Ya, nggak mau dikembalikan. Senjata-senjata kamu mau dikembalikan. Nah. Kamu kembali ke kerajaan kamu, jangan ganggu keluarga ini lagi. Eyangnya pun, nenek moyangnya pun kalau tahu juga nggak mau. Resikonya sampai ke anak sulungnya juga pasti nggak mau. Ya. Kami terikat oleh rajaku perjanjian harus mengabdi kepada keluarganya, mengabdi sampai 7 turunan. Raja kamu perintahnya seperti itu. Ya, sebelum terjadi ditemukannya oleh leluhurnya yang minta kembali kepada kerajaan jin di sana. Oh, kamu takut sama raja kamu? Di mana tinggal raja? Di hulu sungai di kampung kau lahir. Emang ada Namanya kamu? namanya apa? Dulu kampungnya namanya apa? Sampai sekarang kau tempati kampung itu. Hanya pergeseran sedikit saja. Lahir di lembah. Lembah, suatu lembah. Ada lembah pegunungan? Perbukitan. Nah, sekarang gini aja lah, kamu pulang aja ke sana. Jangan takut sama raja kamu. Kalau raja kamu nanya, kenapa pulang? Tugasnya udah selesai, bos, gitu. Ya? Dia melihat ikatan benang merah. Oh, Dari darah dagingnya, dia ngelihat itu. dari keturunannya. Jika itu dihilangkan, Ya. dia tidak akan bisa mendeteksi golongan bangsa manusia yang masih hidup. Benang merahnya ada berapa yang tersambung? Ada 9 ikatan benang merah yang mengikat ruh sukma keturunannya. Sekarang perwakilan itu di mana? Benang merahnya tersambung di siapa? Dari keturunan Yang ini? terkuat ini adalah yang sudah diambil suaminya ke kerajaan kami. Oh, Dan yang ini yang terakhir dari 6 keturunan yang memegang pusaka yang utama. berarti Pusaka suaminya yang kedua itu tombak. Tombak yang dari buyut. ada sebab musabab suaminya meninggal itu dengan kalian? Ya, karena itu perintah dari rajaku. Astagfirullah. Sudah dua keturunan tidak memberikan sesaji. Sampai sekarang kami tinggal di dalam tubuh Kamu makan saripati tulang sumsum manusia ini? Iya, maka dia berani, itu adalah efek dari bantuanku. Berani apa? Kemanapun dia berjalan ku dampingi dan berani, Bu. selalu Mana-mana. mendapatkan orang yang baik kepadanya. Itulah pengabaran dari Aku sendiri. Saya kasih sesuatu buat kamu lebih enak dari tulang sumsum dan saripati manusia. Ya? Buktikan kalau kau bisa mengantarkanku ke rajaku. Ya. Dan memberikan suatu oleh-oleh dari golonganmu untuk rajaku. Saya kasih agar oleh-oleh. memberikan suatu izin
Ya. agar kami kembali kepadanya, Ya, nanti. tidak berhubungan dengan manusia. Ya. Kami akan siap menjalankan perintahnya. Nah, nanti bisa buat raja kamu nih oleh-olehnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta makanan dari alam surga loka yang paling enak. Saya menghadir. Allah sallallahu ala Muhammad. Saya bungkus yang rapih ini ya. Nanti bisa dibawa ke sana, makan bareng-bareng di raja kamu di sana. Baiklah. Nah, sebelum kamu pergi, kamu ambil semua, kamu putuskan semua benang merah perjanjian-perjanjian ini. Kau tidak membohongiku. Tidak, nanti bisa dimakan nanti di Jangan sana ini. sampai oleh-oleh itu paat dibuka mengecewakan raja. Tidak, pasti raja kamu akan senang. Ya, pasti akan senang. Sebelum kamu pergi semua, perjanjian-perjanjian benang merah keluarga ini dengan nenek moyangnya, putuskan semua. Semuanya diputuskan, jangan ada yang tersisa. Benang merahnya yang tersambung. Perjanjian dari leluhur ke ilmu nenek moyang semuanya. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu Allah 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 Allah. Kami untuk mengembalikan pusakaku kepada buyutnya Ambil yang lagi. ingin disempurnakan. Ya, boleh. Iya, itulah gegamannya dari alam swarga loka. Oh, di alam surga loka. Nah, ini hadiah juga dari sana. Iya. Ambil pusakanya. Kami akan ambil tombak sakti di rumah tinggalnya. Ambil, tak bawa sini. Taruh di situ samping peti itu. Nah, kerisnya itu yang ditanam di dalam tubuh cucunya. Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Tarik. Sallallahu alaihi. Ini dimasukkan yang lagi lah. dijadikan andalan untuk para leluhurnya dahulu. Ya, disarungkan lagi. Ya, taruh situ. Coba, sudah nggak ada lagi kan perjanjian ikatan merah, benang merahnya sudah. Ada rusukma mereka yang ditawan, yang sudah kuserahkan kepada rajaku. Oh ya. Coba akan kuambil karena mereka dikerangkeng lepaskan. di suatu gua. Lepaskan. Tarik. Kembalikan. Berapa itu yang kamu kembalikan? Ada 3. Ada 3. Tinggal 2 yang punya. Langsung tarik semuanya. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Sudah aku kembalikan semuanya. Sudah. Ya. Alhamdulillah. Sekarang kamu boleh
bawah itu. Kenapa peti itu mengeluarkan cahaya? Nggak apa-apa, jangan takut. Nanti raja kamu senang. Baiklah, Suruh makan semua pasukannya. cahaya itu yang dicari oleh rajaku Ya. untuk menjadi suatu sumber kekuatan. Ya, nggak apa-apa. Nanti jadi lebih kuat lagi kalian semua. Kami akan bawa semuanya. Ya, silahkan bawa semuanya. Keluar baik-baik. Jangan sampai membawa ruh dan sukma tempat kamu ini. Ampurasul. Rampes. Allah, 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 sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ya. Pas maghrib ya, sandekala. Udah, oke. Alhamdulillah. Semoga terhibur. Anggaplah ini hiburan. Diambil hikmahnya. Nanti setelah ini pokoknya perbaiki ibadah. Kebenaran mutlak milik Allah, walaupun dia berbicara benar tapi tetap kembali kepada Allah. Semoga nanti ini ibu sedikit demi sedikit peredaran darahnya lancar, obatnya mulai dikurangin. Ya, Nanti direndam pakai air garam, asma sama ya. jam-jam. Airnya yang hangat. Pagi-pagi direndemin ya. Punya kan zam-zam? Garam asma. Yang dari sini nggak ada. Oh, kan dari Arab. Kalau dari Ada jam-jam biasa. jam-jam yang biasa. Suka dibawain sih sama saudara yang suka pergi urus umroh itu. Tapi Sudah. Lain kan. Ya, intinya itu ya, pulang dari sini perbaiki ibadah, terutama sholat. Nanti dipelajari. Nanti itu ya, yang tulisan itu ya. Oke, mudah maghrib, semoga terhibur. Jinnya dari mana? Dari lereng, emang lembah-lembah rumahnya ibu? Kalau di Wonosobo ini ya ada apa? Bukit-bukit gitu. Kalau kalinya kan kali Bogowon tau Gus. Ujung hulu sungai. Iya. Berarti ada sungai di sana. Ada yang Bogowon yang banyak bagus. Bogowon toh. Iya, ada batu-batunya, batu, pohon. Tapi di bawah batu itu ada gua. Ada gua itu batu itu nutup pintu gua di hulu sungainya. Itu ada gua tadinya, tapi ketutup sama batu-batu itu. Karena menurut cerita Mbah itu pernah tinggal di bukit. Oh. Nah itu bukit itu terus apa itu dari bukit itu terus Apa? keluar air itu banjir. Apa? Merobohkan Dulu. Jadi bekasnya itu masih ada Gus bundar gitu. Sampai sekarang saya lihat bekasnya ada. Hulu sungai ini